Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat madrasah dimanapun. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada sahabat semuanya dan saya akan memberikan tanggapan terkait dengan Bapak Muhammad KC. Bapak Muhammad KC ini adalah seorang murtadin, dulunya orang Islam tetapi pada akhirnya dia berpindah agama ke agama Kristen. Kemudian pada beberapa bulan yang lalu, Bapak KC ini secara serampangan memberikan pemaknaan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran dengan sangat sembrono sekali. Maka dari itu pada kesempatan yang baik ini saya ingin memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad KC. Karena ini sangat berbahaya apabila kesalahan sudah kita lihat tetapi kita tidak mau meluruskan atau mengingatkan, ini tidak baik adanya. Maka dari itu pada kesempatan yang baik ini sahabat semuanya nanti akan kita lihat bersama-sama bagaimana apa ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad KC ini. Tentunya saya yakin sahabat madrasah mungkin ya semacam penelaan atau tidak rela dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad KC ini. Mari kita dengarkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Muhammad KC. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kenapa saya menolak sholat. Alasan yang pertama, sebagaimana dikatakan surat 107 Al-Ma'un ayat yang keempat, boleh tampilkan ayatnya. Nah, ini dia. Saya akan membacakannya, tapi terlebih dulu saya akan membacakan dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya, lihatlah orang-orang yang mendustakan agama, yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan politiknya. Sahabat madrasah, sebelum saya memberikan tanggapan atas pernyataan dari Bapak Muhammad KC ini, saya ingin menyampaikan bahwa sebelumnya Bapak Muhammad KC ini memberikan kesaksian juga bahwa dia itu dulunya adalah muslim yang tulen, yang paham agama, bahkan dia hidup di lingkungan pesantren, bahkan bapaknya memiliki pesantren. Tetapi kalau kita melihat bacaannya yang sangat ngawur di dalam baca Al-Quran, padahal kita tahu Al-Quran itu adalah harus dibaca dengan baik. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil sesuai dengan hukum tajwid yang ada. Boro-boro hukum tajwid ya. Ini kalau kita bandingin sama anak TK, anak TPK kita itu yang kecil itu mungkin jauh lebih baik bacaannya. Tetapi dia sudah mengklaim dirinya itu adalah orang yang mendalami agama, bahkan hidup di lingkungan pesantren. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Muhammad KC memberikan penafsiran, pemahaman terkait dengan surat Al-Ma'un ayat 4 secara dengan sembrono sekali. Sehingga yang ini dia menyatakan bahwa dia tidak sholat itu adalah karena takut masuk neraka. Jadi dia tidak sholat karena takut neraka, karena melihat Al-Ma'un ini. Jadi yang akan celaka itu orang sholat. Itulah saya meninggalkan sholat karena saya takut dengan api neraka, takut celaka. Makanya orang sholat itu akan celaka menurut Al-Quran. Itulah sebabnya saya menjawab kenapa saya menolak sholat. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Baru membacanya saja kita tahu fawailul lil musallin di situ itu di dalam tanda wakaf adalah la taqif. Tidak boleh berhenti di situ. Biasanya dengan kode atau lambang lam alif, itu artinya la taqif, jangan berhenti. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
kecelakaan bagi orang yang sholat yang dia lalai di dalam sholatnya. Bahwa pemahaman lalai di dalam sholat itu mengandung dua makna. Yang pertama, dia sholat, dia membaca, dia sujud, ruku, tetapi hatinya tidak hadir, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ini lalai di dalam sholat, sungguh keterlaluan. Dia ruku, sujud, dia membaca tetapi tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan maupun apa yang dia lakukan. Ini lalai dalam sholat yang pertama. Yang kedua, lalai di dalam sholat itu artinya adalah dia seenaknya sendiri mengerjakan sholat. Pas dia mau sholat ya sholat, enggak sholat ya enggak. Sehingga sholat ini dijadikan sesuatu mainan saja. Dia sholat tetapi seenaknya sendiri. Sholat tetapi bolong-bolong. Sholat tetapi sekemauannya. Dia mau sholat ya sholat, enggak ya enggak. Sehingga itu adalah lalai di dalam sholat. Sahabat madrasah, ngawur yang kedua dari Bapak Muhammad KC ini adalah mengaitkan Al-Ma'un ayat 4 dengan surat An-Nisa ayat 43. Lalai itu adalah tidak paham apa yang dibaca pada waktu sholat. Itulah orang sholat lalai. Sebagaimana didukung surat 4 An-Nisa ayat 43. Sebagaimana didukung surat 4 An-Nisa ayat 43. Surat 4 An-Nisa ayat 43. Itulah yang menjelaskan tentang orang sholatnya lalai. Sholat yang harus mengerti, bukan hanya dibaca. Nah, begini bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Udah sampai di situ aja. Karena ayat yang lainnya berbeda cerita. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat seperti orang mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan. Tuh, inilah yang disebut sholat lalai, yaitu orang sholat seperti orang mabuk. Berkata-kata tadi, tapi tidak mengerti apa yang dia katakan. Nah, itu yang disebut sholat mabuk. Baik itu mabuk bahasa Arab, baik itu mabuk agama. Ya, sahabat madrasah, Bapak Muhammad KC untuk kengawuran yang kedua kalinya adalah Muhammad KC ini menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan lalai di dalam sholat itu adalah orang yang mabuk. Ini sama sekali hal yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, dan janganlah kalian mendekati sholat, tempat sholat, wa antum sukara, sedangkan kalian itu dalam kondisi yang mabuk, hatta ta'lamu, sehingga kalian mengetahui ma taqulun, apa yang kalian ucapkan, wala junuban, dan juga tidak boleh masuk masjid itu bagi orang yang junub, memiliki hadas besar, illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar lewat saja. Karena dulu masjid itu tidak seperti bangunan yang sekarang. Jadi dia masih pasir, kemudian hanya memang ada tanda tertentu sehingga orang bisa melaluinya. Hatta taghtasilu, jadi kalau orang junub tidak boleh masuk ke dalam masjid kecuali hanya lewat saja, ya. Itu pun lewat itu juga kalau orang yang sedang haid itu tidak dikhawatirkan netes. Kalau sekarang kan juga pakai pempes, ya, sehingga aman. Hatta taghtasilu, sehingga dia itu mandi dulu, maka dia sudah dinyatakan suci. Sahabat madrasah, ayat ini justru terkait dengan pelarangan untuk berbuat mabuk. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang atau mengharamkan minuman-minuman yang memabukkan itu dengan tahapan, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada tahapan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan bahwa di dalam minuman itu ada manfaatnya, tetapi manfaatnya sedikit, madaratnya yang banyak. Kemudian tahapan keduanya, orang yang sedang mabuk jangan mendekati tempat sholat. Jangan mendekat tempat sholat Rasulullah. Kemudian baru dijelaskan,
innahu rijsun min amali syaitan, bahwa di dalam khamr, di dalam arak, minuman keras itu adalah minuman rijsun min amali syaitan, itu adalah minuman yang tidak baik dan itu adalah perbuatan daripada setan. Ini adalah pelarangan bagi orang untuk melakukan mabuk-mabukan. Jadi sama sekali tidak benar apabila ini adalah menafsiri daripada lalai di dalam sholat. Ini mungkin yang harus Pak Muhammad KC baca lagi. Sahabat madrasah, kemudian yang ketiga kalinya Bapak ini menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bahwa orang yang sholat itu, tidak ada Al-Quran yang menjelaskan bahwa orang yang sholat itu bisa masuk surga. Sholat itu tidak ada ayatnya orang sholat akan masuk. Dan tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa orang sholat akan dapat pahala surga. Tidak ada. Karena itu hanya mendirikan sholat yang agama, sholat yang sia-sia. Untuk kekurang fahaman yang keempat kali, Bapak Muhammad KC adalah, Bapak Muhammad KC mengatakan bahwa tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran bahwa orang yang sholat itu akan masuk surga, mendapatkan pahala surga. Banyak sekali Pak Muhammad KC. Coba Anda buka surat Ar-Ra'd ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Ulaika lahum uqbat. Dan orang-orang yang bersabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kesudahan yang baik. Kesudahan di sini adalah hari kelak, yaitu di akhirat. Yang baik itu adalah berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu bahwa bagi orang Islam, ad-dunya mata'ul amal, la jaza. Dunia ini adalah tempatnya kita beramal, tidak jaza, tidak balasan. Wal akhiratu makanul jaza, la amal. Bahwa akhirat itu nanti adalah tempatnya balasan dan tidak amal. Maka Bapak Muhammad KC, mohon dibaca lagi, diulang lagi, sehingga apa yang Anda sampaikan ini tidak terlalu sembrono, sehingga itu sangat menjadi masalah buat Anda sendiri dan menyesatkan, dan itu adalah pernyataan yang salah di dalam pandangan agama Islam. Sebetulnya Bapak Muhammad KC, Anda mau beragama apa saja, mau Kristen, mau Konghucu, mau Yahudi, itu adalah hak Anda. Karena negara kita memberikan hak asasi itu kepada setiap orang. Tetapi ketika Anda sudah masuk ke Kristen, tetapi Anda menjelaskan Islam dengan penjelasan yang salah, maka itu yang menjadi masalah buat saya. Sehingga saya harus meluruskan hal tersebut, dan semoga Bapak Muhammad KC coba kaji lebih dalam terkait dengan makna Al-Quran tersebut, dan memahami Al-Quran tidak bisa Pak dengan secara sembarangan. Harus ada guru yang membimbing. Karena kalau tidak ada guru membimbing, itu berarti Anda berguru dengan setan. Dan tahu setan tugasnya apa? Yaitu menjerumuskan kepada hal yang salah. Semoga hidayah akan diberikan Allah kepada Bapak Muhammad KC, sehingga Anda harus merenungi kembali dengan apa yang Anda ucapkan tadi. Semoga Bapak Muhammad KC mendapatkan hidayah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.